Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 28 November 2023, Pekan Biasa ke-34. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Daniel, bab 2 ayat 31 sampai 45, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Kedua bacaan liturgi hari ini mengungkapkan satu hal yang sama, yakni bahwa segala yang lahiriah, segala yang manusiawi, segala yang duniawi tidak akan bertahan untuk selama-lamanya. Semuanya akan berakhir. Berakhirnya yang lahiriah, yang manusiawi, yang duniawi, itu bisa terjadi melalui proses yang alami atau bisa juga dihancurkan oleh Tuhan melalui peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi. Menyadari bahwa yang lahiriah, yang manusiawi, yang duniawi itu fana sifatnya, tidak bertahan sepanjang masa. Maka manusia diajak untuk tidak menjadikan yang lahiriah itu, yang fana itu, yang duniawi itu, yang manusiawi itu sebagai tujuan hidupnya. Hal ini terungkap melalui bacaan yang pertama hari ini dan juga bacaan yang kedua, bacaan Injil. Bacaan pertama misalnya, Daniel, salah satu pemuda dari keempat pemuda yang dipilih khusus oleh Raja Nebukadnezar. Selain Misael, Asaria, dan Hanania, Daniel diberi kemampuan yang luar biasa, termasuk menafsirkan mimpi. Raja Nebukadnezar bermimpi dan Daniel diminta untuk menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar. Dan Daniel dengan kemampuan yang dia terima dari Allah mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Dan poin penting yang disampaikan oleh Daniel tentang mimpi raja itu adalah berakhirnya Raja Nebukadnezar dan kerajaannya. Kerajaannya akan diganti dengan raja dan kerajaan yang lain. Dan pada waktunya semuanya akan berakhir. Berakhir sekali lagi. Secara lahiriah, secara alamiah. Tapi juga dihancurkan oleh Allah sendiri. Dan raja serta kerajaan yang terakhir adalah Allah sebagai raja dan kerajaannya. Dan kerajaannya bertahan untuk selama-lamanya. Hal yang sama tentang yang lahiriah, tentang yang manusiawi, tentang yang duniawi. Tidak bertahan. Itu juga dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan orang banyak yang mengagumi bait suci di Yerusalem yang indah, yang megah dengan hiasan-hiasan yang luar biasa. Ketika mereka mengagumi bait Allah itu, Yesus mengatakan kepada mereka tentang kehancuran bait Allah. Hal yang lahiriah, hal yang duniawi, hal yang manusiawi. Yesus katakan akan datang waktunya. Tidak ada satu batu pun yang tertinggal di atas batu yang lain.
semuanya akan hancur. Dan itu akan terjadi sesudah atau pada saat Tuhan datang. Bahkan sebelumnya, kita tahu melalui kerajaan yang lain menghancurkan bait suci itu, termasuk Raja Nebukadnezar yang menghancurkan bait suci itu. Saudari dan saudara yang terkasih, sekali lagi nampak dari kedua bacaan ini bahwa yang lahiriah, yang manusiawi, yang duniawi tidak akan bertahan. Pada satu waktu, baik secara alamiah maupun oleh karena kehendak Allah atas peristiwa tertentu, semua yang lahiriah, yang duniawi, yang manusiawi, sehebat apapun akan dihancurkan, akan hancur, dan yang tegak berdiri hanyalah Allah dan kerajaannya. Menyadari kefanaan hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang manusiawi dan hal-hal yang duniawi. Menyadari kefanaan itu, maka manusia diajak untuk tidak berpegang atau untuk tidak menjadikan yang lahiriah, yang manusiawi, yang duniawi itu sebagai tujuan kehidupannya. Itu cuma sebuah sarana bagi manusia untuk meraih yang baka. Tetapi jangan pernah menjadikan yang fana ini, yang duniawi ini, yang lahiriah ini menjadi tujuan kehidupannya. Karena apa? Toh pada suatu waktu akan hancur dan tidak bertahan. Saudari dan saudara yang terkasih, apakah hal yang lahiriah, hal yang duniawi, hal yang manusiawi tidak kita butuhkan? Tidak. Kita memang membutuhkan hal yang lahiriah, hal yang duniawi, hal yang manusiawi. Karena kita memang seorang manusia dan masih hidup di dunia ini. Tetapi maksud dari bacaan-bacaan hari ini adalah supaya kita tidak menjadikan yang lahiriah itu, yang duniawi itu menjadi tujuan kehidupan kita. Menjadi pegangan satu-satu seakan-akan karena itu semua saya dan Anda sebagai manusia selamat. Tidak sama sekali. Karena semua itu akan hancur pada waktunya. Saudari dan saudara yang terkasih, bagi kita yang harus menjadi pegangan hidup kita, yang menjadi orientasi hidup kita adalah yang baka, yang berasal dari Allah, yang surgawi. Itu harus menjadi orientasi hidup kita. Kita menggunakan yang lahiriah sebagai sarana untuk mencapai yang surgawi, yang ilahi, yakni Allah sendiri. Saudari dan saudara terkasih, karena itu lebih lanjut, konsekuensi lebih lanjut, ketika kita diberi jabatan, diberi peranan, ketika kita mengagumi diri sebagai orang yang baik, sebagai orang yang cantik, yang ganteng, ingat, semua itu adalah duniawi belaka, lahiriah belaka, dan satu waktu akan hancur. Tetapi jadikanlah yang lahiriah itu, yang duniawi itu, yang manusiawi itu, sarana untuk meraih yang baka, yang ilahi, yang surgawi. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kedua bacaan liturgi hari ini memberi inspirasi bagi kita untuk melangkah lebih jauh, keluar dari yang lahiriah, yang fana sifatnya ini, dari yang duniawi, dari yang manusiawi. Itu semua kita butuhkan hanya ketika kita berada di dunia ini. Kekuasaan, jabatan, semua yang hebat-hebat secara manusiawi, itu adalah karunia dari Allah yang harus kita gunakan untuk meraih yang lebih hebat, yang lebih tinggi nilainya, yakni yang ilahi dan yang surgawi. Pertanyaan refleksif untuk kita, sejauh mana kita menggunakan yang lahiriah ini sebagai sarana untuk meraih yang surgawi, yang ilahi,
Tuhan itu sendiri. Atau jangan sampai kita menjadikan yang lahiriah ini sebagai tujuan hidup kita. Dan itu keliru. Tuhan memberkati.